Hasan putranya Ali bin Abi Thalib itu nggak ikut terlibat, tidak membela bapak, tidak membela bapak. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengikuti gayanya Luqman Ba'abdu, yang sekarang gayanya Luqman Ba'abdu. Maka mereka yang mungkin menyudutkan Muawiyah radhiyallahu anhu, atau yang menyudutkan Aisyah radhiyallahu anha, atau juga yang menyudutkan Ali bin Abi Thalib. Karena dalam hal ini kan ada 4 kelompok ya. 1, menyalahkan Ali. 2, menyalahkan kelompok lawannya Ali. Lawan Ali ini bisa Muawiyah, bisa Aisyah. 3, salah semua. Ali disalahkan, kelompok selain Ali juga disalahkan. Ini kelompok Khawarij, kafirkan semua. Yang keempat, gak ikut campur sepeser pun. Dan yang keempat inilah yang terbaik. Beberapa sahabat ketika peristiwa tegang itu, sepeser pun dia gak ikut terlibat, itu banyak sekali. Jumlahnya lebih banyak. Dan termasuk yang tidak ikut terlibat dalam sengketa itu adalah Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib itu gak ikut terlibat, tidak membela bapaknya. Sebagaimana pula beliau tidak membela yang lain. Beliau lebih milih abstain. Saya gak bela siapapun. Kehormatan dan darah kaum muslimin harus dijaga dan dilindungi. Sehingga dalam peristiwa tegang antara A, B dengan A dengan C, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak ikutan. Awal dengar ini kaget. Karena yang anak ketahui selama ini membaca sirah, sejarah, enggak begitu. Hasan bin Ali itu ma'ruf. Mauqifnya ya. Bersama bapaknya ma'ruf. Selalu kana yunaziru, membela, mendukung, ikut bersama bapaknya. Tapi lantas sebagai bahan murojaah juga buat saya. Buka. Ini di dalam Sahihul Bukhari. Hadis nomor 3772. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Syu'bah atau dari Al-Hakam. Ya, setelah menyebutkan sanadnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, ini Imam Bukhari yang menyebutkan ya, qala haddatsana Bundar, qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam, qala sami'tu Abu Wa'il qala. Aku mendengar Abu Wa'il berkata, "Lamma ba'atha Aliun Ammaran wal Hasan ila al-Kufah liyastanfirhum, khataba Ammar faqala inni la a'lamu annaha zawjatu fid dunya wal akhirah walakinna Allah ibtalakum litattabi'uhu aw iyyaha." Jadi Abu Wa'il ini menceritakan ketika Ali mengutus Ammar, yaitu Ammar bin Yasir, dan Al-Hasan putranya, mengutus ke Kufah, liyastanfirahum. Ali ingin mengajak warga Kufah untuk bersama-sama ikut pasukannya Ali. Nah, maka Ammar bin Yasir mulai berkhutbah. Dan riwayat yang lain disebutkan Al-Hasan sudah di atas mimbar, Ammar bin Yasir di bawahnya. Al-Hafidz menyebutkan karena Al-Hasan itu pemimpin utusan itu. Dari sini kan kita sudah tahu Al-Hasan itu bukannya abstain, nggak terlibat sama sekali. Al-Hasan itu berada di pihak bapaknya. Seperti itu. Itu tadi. Nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ini sampai kepada Ustadz Aminur Bey. Karena khawatir tuh. Kok bisanya ngomong Al-Hasan bin Ali itu nggak ikut terlibat sama sekali. Nggak ikut terlibat sama sekali, berarti sudah betul-betul nggak terlibat. Dan ini memang betul disebutkan banyak sahabat. Tapi terus kemudian ngomong termasuk Al-Hasan bin Ali, salah nih. Nggak terlibat sama sekali, salah. Salah satu kawan, beliau alumni Yaman, datang dari Yaman dan berdakwah di Indonesia. Beliau ikut kelompok yang suka tahdzir itu, mengikuti gayanya Luqman Ba'abdu yang dari Jember, yang sekarang sudah ditinggalkan banyak orang. Nyalain semua orang hanya gara-gara tidak ikut fatwanya ulama tertentu.
Dan mereka sama manhajnya dengan kita. Cuman tadi beda ulama, beda semuanya. Kesamaan kita itu banyak sekali. Qurannya sama, hadisnya sama kan ya? Bedanya cuma apa? Beda ulamanya. Yang ini ngikuti fatwanya Syekh Robi, ini tidak ngikuti fatwanya Syekh Robi, itu saja. Yang ngikuti ulamanya fatwanya Syekh Robi ada di sini ya. Subhanallah. Maaf ya. Kalau dalam bermasalah seperti itu, ya dusta dia. Jadi ceritanya orang-orang dalam ngambil fatwa yang ini dan itu, kemudian dikatakan, oh langsung ditahdir yang lainnya. Oh berarti yang nggak sependapat dengan ulamanya, nggak ada itu. Tapi dalam masalah apa sih? Nah, kan gitu. Sudah ada isyarat dari si Amin Nurbet yang suka tahdir. Dia dalam permasalahan tahdir. Nyalahin semua orang hanya gara-gara tidak ikut fatwanya ulama tertentu. Nyalahin semua orang hanya gara-gara tidak ikut fatwanya ulama tertentu. Ya, maaf ya. Ini sebetulnya mirip omongan ini loh, kelompok-kelompok entah Sufiyah kuburiyahnya atau yang lainnya yang ngomong tentang Salafi. Oh, Salafi itu paling benar sendiri. Ini kan ma'ruf, kita sering dengar kan dari mereka-mereka itu. Nah, ini kok sih Ustadz juga ngomongnya persis seperti itu. Dusta kalau dikatakan beda ulama, terus tahdir, akhirnya dijatuhkan ulama, nggak ada sama sekali. Hatta ulama yang tersamar bagi mereka kondisi sebagai ahlul bidah. Seperti itu. Jadi nggak bisa Pak Ustadz kemudian dikatakan kita ini kalau nggak ngikuti ijtihadnya ulama satu, ikuti ijtihadnya ulama dua. Nggak bisa begitu secara mutlak. Nah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan kemudian beliau lanjutkan. Ya. Beliau membawakan ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ajma'atil ummah ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyad'ah li qawli ahadin. Nah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, umat ini bersepakat, berijma para ulamanya. Barang siapa yang jelas bagi dia sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, maka nggak boleh dia meninggalkannya karena ucapan atau pendapat seseorang. Jadi ini sebenarnya sudah disebutkan sama si Ustadz juga di awal kajian. Tapi kalau sudah masalah hukuman ba'du atau tuduhan nggak mengikuti fatwa ulama, berarti direndahkan. Kok terus jadi kalau orang Jawa bilangnya bulet. Masa cuman tadi beda ulama, beda semuanya? Enggak. Itu dalam permasalahan apa? Seperti itu. Kesamaan kita itu banyak sekali, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi hati-hati. Ya. Orang cuma bilangnya sunnah, itu belum tentu bagian dari ahli sunnah. Kita bacakan kalam dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, beliau dalam Ushul Sunnah menyebutkan, qala wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khaslatan. Satu saja. Lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah lazimah, di antara sunnah-sunnah usul sunnah ya, yang harus kita berpegang, ahli sunnah itu ya, yang barang siapa meninggalkan sunnah-sunnah ini yang lazimah ini, satu saja, khoslah saja. Ya. Lam yaqbalha, dia enggak terima. Enggak melakukan wa yu'min biha, enggak beriman, enggak mempercayainya. Lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk dari ahli sunnah. Baik, Masya Allah ini ya kita bertauhid, tauhidnya, akidahnya yang demikian masalah. Tapi ada satu perkara dari usul sunnah, dari sunnah lazimah, dia enggak terima, dia enggak yakini, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Maka ucapan dia, kesamaan kita banyak sekali mungkin. Nah, tapi belum tentu kita sama manhajnya. Anda meninggalkan satu usul sunnah saja, maka Anda bukan bagian dari ahli sunnah. Kalau Anda meninggalkan satu saja, khaslah, kata ulama satu saja. Jadi sunnah itu kan banyak, usul sunnah itu. Sunnah lazim itu kan banyak. Ada satu nggak diyakini, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah.
Tolong dong jelaskan ke saya yang membuat saya itu yakin kalau amalmu itu punya dalil. Nek duwe dalil aku tak melu. Saya 100% akan ikut kamu dan nanti akan saya sampaikan ke jamaah saya, ini amalan yang berdalil. Mudah-mudahan sekarang ini sampai kepada dianya ini, ya mudah-mudahan rujuk, ya, meninggalkan ke kelompoknya dan yang lainnya.